Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Salsanabila dengan NIM 2108205021 dengan penuh rasa hormat menyampaikan proposal seminar dengan judul Analisis Implementasi PSAK 109 dan Analisis Rasio Keuangan OPZ terhadap Kinerja Keuangan Studi Kasus Basnas Kabupaten Cirebon periode tahun 2019 sampai 2023. Proposal ini disusun dalam rangka tugas akhir program studi akuntansi syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di bawah bimbingan yang bijaksana dari Bapak Makmuri Ahdi MAK, saya berharap proposal ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan ilmu akuntansi syariah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh prestasi Basnas Kabupaten Cirebon yang telah menunjukkan komitmennya dalam mengelola zakat dengan integritas, profesionalisme, dan keterbukaan. Hal ini diwujudkan dengan pencapaian opini WTP atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya selama periode tahun 2022 sampai 2023. Penilaian tertinggi dari auditor ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Basnas Kabupaten Cirebon telah tersusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK dan bebas dari kesalahan material. Namun, meskipun Basnas Kabupaten Cirebon telah menunjukkan laporan keuangan yang baik, terdapat perbedaan pola antara penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sodako setiap tahunnya. Variasi data menunjukkan jumlah dana yang dikumpulkan dan dialokasikan untuk zakat, infak, dan sodako. Tercatat bahwa terdapat tahun di mana jumlah dana yang terhimpun lebih besar dari dana yang disalurkan. Dan sebaliknya, ada tahun di mana dana yang disalurkan melebihi yang terhimpun. Perbedaan pola ini memicu pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Untuk memahami lebih lanjut hal ini, diperlukan penelitian yang mendalam terkait penerapan PSAK 109 dalam kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Penelitian sebelumnya belum melibatkan analisis implementasi PSAK 109. Hal ini menjadi celah yang perlu diisi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian ini mencakup 3 aspek utama yang akan diuji dalam konteks analisis implementasi PSAK 109 dan analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon periode tahun 2019 sampai 2023. Pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh analisis implementasi PSAK 109 terhadap kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2019 sampai 2023. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis implementasi PSAK 109 dalam konteks pengelolaan keuangan Basnas, diharapkan dapat dipahami bagaimana standar akuntansi tersebut mempengaruhi kinerja keuangan lembaga Basnas Kabupaten Cirebon. Yang kedua, tujuan penelitian berikutnya adalah untuk menguji pengaruh analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2019 sampai 2023. Analisis rasio keuangan akan memberikan wawasan yang mendalam tentang kesehatan keuangan Basnas Kabupaten Cirebon dan bagaimana rasio-rasio ini mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, tujuan penelitian ketiga yaitu untuk menguji pengaruh secara simultan dari analisis implementasi PSAK 109 dan analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Dengan memadukan kedua analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara implementasi standar akuntansi, analisis rasio keuangan, dan kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon selama periode yang ditentukan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengelolaan keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Efisiensi pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar periode tahun 2016 sampai 2021. Dalam penelitian sebelumnya tersebut, belum dilakukan analisis implementasi PSAK 109 terhadap kinerja keuangan Basnas. Yang menjadi motivasi penulis untuk menggali aspek ini lebih lanjut
Ketidakadanya analisis implementasi PSAK 19 dalam penelitian sebelumnya memberikan masukan yang berharga bagi penulis untuk memadukan analisis implementasi PSAK 109 dan rasio keuangan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengelolaan keuangan Basnas Kabupaten Cirebon dengan mempertimbangkan aspek implementasi standar akuntansi yang relevan. Kerangka berpikir penelitian ini akan mencakup tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu analisis implementasi PSAK 109, analisis rasio keuangan, dan kinerja keuangan. Pertama, analisis implementasi PSAK 109 akan menjadi variabel independen yang menggambarkan sejauh mana standar akuntansi PSAK 109 diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Variabel ini akan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kepatuhan dan penerapan standar akuntansi yang relevan dalam konteks lembaga pengelolaan dana zakat. Yang kedua, analisis rasio keuangan akan menjadi variabel independen kedua yang mencerminkan kesehatan keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Melalui berbagai rasio keuangan yang relevan, variabel ini akan memberikan gambaran tentang efisiensi, likuiditas, dan profitabilitas serta stabilitas keuangan lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga, kinerja keuangan akan menjadi variabel dependen yang menggambarkan hasil akhir dari pengelolaan keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Variabel ini akan mencerminkan sejauh mana lembaga berhasil mencapai tujuan keuangan dan kemanfaatan sosial melalui pengelolaan dana zakat dengan efektif dan efisien. Dengan memadukan ketiga variabel ini dalam kerangka berpikir penelitian, diharapkan dapat dipahami hubungan antara implementasi PSAK 109, analisis rasio keuangan, dan kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Melalui analisis yang komprehensif terhadap variabel-variabel ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengelola keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Pada metode penelitian ini, jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sekunder, di mana data yang digunakan berasal dari sumber informasi yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini akan menjadi dasar untuk analisis dan temuan dalam penelitian ini. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi penelitian ini mencakup seluruh entitas atau unit yang menjadi fokus penelitian, yaitu Basnas Kabupaten Cirebon dan semua data terkait implementasi PSAK 109, laporan keuangan, data historis, dan data resiko keuangan yang relevan untuk dianalisis kinerja keuangannya. Kemudian untuk sampelnya, sampel dapat dipilih dari Basnas Kabupaten Cirebon atau data yang relevan untuk mewakili populasi dalam analisis implementasi PSAK 109, analisis rasio keuangan, dan kinerja keuangan. Analisis data, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis rasio OPZ yang dirancang oleh Puskas Basnas sebagai salah satu metode analisis yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan uji asumsi klasik dalam menguji penelitiannya. Dengan menggunakan teknik analisis yang tepat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang valid dan bermanfaat dalam menggali hubungan antara implementasi PSAK 109, analisis rasio keuangan, dan kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat untuk analisis yang mendalam dan temuan yang relevan terkait implementasi PSAK 109, analisis rasio keuangan, dan kinerja keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, sebagai penutup dari presentasi seminar proposal ini, saya Anastasia Salsanabila dengan NIM 21082050021 ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membagikan penelitian ini dengan judul Analisis Implementasi PSAK 109 dan Analisis Rasio Keuangan OPZ terhadap Kinerja Keuangan Studi Kasus Basnas Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2023. Di bawah bimbingan Bapak Makmuri Ahdi MAK, saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan pengelolaan keuangan Basnas. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengelolaan dana zakat di Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.